Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan bedah buku ya. Bedah buku terkeren nih, antologi terkeren ya, yang kita rencanakan. Dan mudah-mudahan ini meskipun baru sebagian yang gabung, rekan-rekan yang lain, penulis yang lain juga bisa segera bergabung ya di kegiatan siang ini. Nah, sebelum mulai kegiatan siang ini, bedah buku siang ini kita berdoa agar kegiatannya mendapatkan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini adalah buku antologi ya, judulnya Lentera di Bulan Suci, subjudulnya Kisah-kisah yang Menguatkan. Dan memang kalau kita baca ini ya, kisah-kisahnya memang menguatkan ya. Teman-teman penulis mungkin sudah buka-buka filenya di grup ya. Jadi ini adalah kumpulan kisah-kisah dari para penulis yang dituliskan terkait dengan bulan suci. Ada itu kisah tentang kehilangan di bulan suci, ada yang menuliskan juga bagaimana bentuk-bentuk kesadaran yang muncul ketika bulan suci ini hadir di keluarganya, ataupun juga ada yang menceritakan bagaimana dinamika yang muncul di keluarga kecilnya di bulan suci Ramadan. Nah, ini kebetulan sudah hadir ya di tengah-tengah kita para penulisnya, Kak Apriani, Kak Apria, Mbak Apria, Mbak Diah, kemudian Mbak Gusti, Kak Amalia, dan ini ada salah satu yang mungkin luar penulis ya, nanti bisa ikut berkomentar juga atau memberikan masukan juga terkait dengan buku yang sudah kita bedah hari ini, yang akan kita bedah hari ini dan juga launching hari ini. Nah, rekan-rekan semua, ini merupakan kebanggaan juga bagi saya di sini yang dipercaya untuk sebagai penyelenggara kegiatan ya. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh berbagai komunitas didukung ya. Di antaranya di sini ada Juraga Antiker, Inscript, Guru Inspiratif, IIDN, IIDB, kemudian juga Sales Academy dan Millionaire Writer. Jadi ini ada banyak kegiatan, ada banyak komunitas yang mendukung. Dan juga di sini ada 25 penulis yang bergabung ya di event ini. Nah, yang menarik dari event ini adalah kita semua bersepakat untuk bisa launching dan juga mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman itu di apa namanya? Di eh, sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran. Harapannya bisa diterima di sebelum Lebaran. Nah, mudah-mudahan memang seperti itu adanya karena memang izin Allah juga buku ini sudah daminya sudah saya terima ya, dan beberapa juga sudah mengisi list ya Mbak Diah ya di grup Mbak Apria, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran bisa tiba di rumah masing-masing sebelum Lebaran ya, seperti harapan eh, kita semua. Nah, di sini juga ada hal yang berbeda adalah eh, proses penyusunannya yang tadi dilakukan oleh para penulis yang sudah apa namanya tidak asing ya dengan antologi ya. Jadi memang ini yang membuat akhirnya proses penulisannya menjadi lebih cepat. Nah, biasanya kalau antologi itu di juragan artikel sebagian besar sih kita bertemu dengan penulis-penulis pemula yang itu butuh effort besar gitu ya untuk kami ketika mengolah naskah menjadi buku. Namun ini yang antologi ini ternyata banyak yang bergabung penulis senior sehingga luar biasa bisa saling belajar satu sama lain ya untuk proses penulisannya maupun proses terbitnya. Nah, baik di sini supaya lebih seru lagi, tidak hanya saya saja yang berbicara, izinkan saya mungkin nanti bergantian ya para penulis untuk menyampaikan apa sih yang ditulis dikasih spill gitu ya, apa yang tulis di buku ini, kemudian prosesnya bagaimana dan apa yang mendorong dari sekian banyak kisah yang kita alami di bulan Ramadan sehingga kok itu yang ditulis gitu ya, karena memang ini tidak harus Ramadan yang sekarang yang ditulis, tapi kisah-kisah yang memang berkenaan dengan bulan Ramadan. Boleh mungkin dimulai dari Mbak Diah dulu nih selaku yang nomor satu ya. Mbak Diah nomor urutan satu. Silakan Mbak Diah menyampaikan kesan-kesannya di antologi ini. Kemudian apa sih yang mendorong Mbak Diah untuk menuliskan nih keseruannya di bulan Ramadan di buku ini? Masih ke mute Mbak Diah?
Masih commute, commute. Nah, ada suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Nah, saya terdengar jelas ya? aman, aman, jelas. Bagus. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, dengan deadline yang cukup singkat sebenarnya. Tapi buku kita berhasil launching di hari ini dengan sukses ya kalau saya bilang karena semuanya berhasil submit naskah, kemudian sudah siap terbit, sudah siap dicetak dan besok kita akan mulai aktif untuk promosi ya. Kalau saya sih mulai aktif promosi dari kemarin-kemarin, susun list PO gitu ya. Alhamdulillah udah ada uh, beberapa yang beli dan saya juga nanti insya Allah borongan Umi untuk order Ya gitu Allah. ya. Ya, Ya, ya. Ramadan dan Lebaran itu sebenarnya suatu momen yang sangat spesial gitu ya bagi umat Muslim dan uh, ada banyak hal sebenarnya yang bisa ditulis terutama di momen-momen saat Ramadan. Nah, pada saat saya ikutan mendaftar ya jadi selain memasarkan juga ikut mendaftar di kelas antologi Ramadan ini, saya sempat ini nih mau apa ya sebenarnya yang mau ditulis karena segala hal tentang Ramadan itu sebenarnya menarik untuk dituliskan gitu ya. Dan ada banyak kisah-kisah di dalamnya tidak hanya kisah diri kita sendiri, tapi juga kisah-kisah orang yang kita kenal yang mungkin bisa kita tuliskan gitu. Namun di Ramadan kali ini ya sebenarnya momen yang nggak mudah bagi saya dan keluarga gitu karena beberapa tahun terakhir itu saya sempat kehilangan pekerjaan tetap gitu. Jadi uh, akhirnya saya banyak mengaktifkan kembali pekerjaan saya sebagai virtual assistant dan freelance di berbagai tempat gitu supaya kami sekeluarga bisa tetap survive dan momen-momen yang sebenarnya nggak mudah bagi kami itu yang saya tuliskan di buku antologi Ramadan ini ya. Momen-momen di mana saya sebagai seorang ibu yang juga uh, seorang tulang punggung keluarga gitu. Jadi bagi saya saat saya ingin sekali menyenangkan anak-anak, ingin sekali menyenangkan keluarga semuanya gitu. Tapi di sisi lain saya juga berjuang secara penghasilan gitu ya. Jadi saya benar-benar harus memilah mana pengeluaran yang benar-benar harus saya penuhi dan mana yang bisa saya tunda gitu. Jadi saya belajar dari momen Ramadan ini untuk tetap berbahagia dengan merasa cukup. Itulah yang saya tulis gitu ya, bahagia di mana momen Ramadan itu mengajarkan saya dan keluarga gitu untuk tetap merasa bahagia dengan keterbatasan kami. Ya, uh, lalu kemudian saya itu sharing-sharing juga sama anak-anak, tidak hanya sama member klub Millionaire Writer dan Sales Academy yang saya kelola. Jadi saya banyak sharing dengan anak-anak, banyak komunikasi dengan anak-anak sebenarnya di momen-momen Ramadan itu saat kami berbuka bersama, saat kami mempersiapkan makanan berbuka, kemudian saat sahur, itu saya banyak berdialog dengan anak-anak dan anak-anak alhamdulillah anak-anak saya termasuk anak-anak yang dewasa sebelum waktunya gitu. Mereka memahami kondisi orang tuanya, jadi mereka juga menjadi anak-anak yang tidak banyak menuntut gitu. Malah saya yang lebih banyak dimotivasi oleh anak-anak gitu, Umi dan teman-teman semua gitu. Nah, kalau saya kemarin-kemarin fokus orientasi, aduh kebutuhan anak-anak yang ini masih belum, kebutuhan anak-anak yang ini masih belum, yang ini masih saya cicil, yang ini masih uh, saya usahakan budgetnya gitu. Tapi anak-anak itu pemikirannya
lebih sederhana gitu tentang sebuah kebahagiaan. Ternyata anak-anak saya menganggap bahwa bersama sekeluarga gitu di momen-momen menyiapkan menu berbuka, momen-momen tarawih, momen-momen tadarus itu ternyata bagi anak-anak saya itu sudah sebuah kebahagiaan. Saya belajar dari anak-anak bahwa bahagia itu tidak harus kita punya atau tercukupi segalanya, tapi dengan segala keterbatasan kita pun bisa mensyukuri hal-hal kecil gitu. Seperti anak saya itu yang paling kecil itu dia seneng banget kalau sudah bisa uh, membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat sehari gitu. Jadi saya pun juga jadi terbawa gitu, terbawa happy. Oh ternyata hal sesederhana itu pun bisa membuat kita sangat bahagia gitu ya Umi. Itulah yang saya tuliskan di buku antologi kisah Ramadan ini. Dan saya berharap buku ini saat dibaca itu juga ikut menyadarkan pembaca atau setidaknya memberi pencerahan gitu ya. Mungkin di saat-saat masa sulit seperti sekarang kita itu pikirannya udah seperti bakmi gitu, ruwet, nggak jelas ujung pangkalnya, terlalu banyak yang kita khawatirkan, tapi ternyata kita bisa menjederhanakan makna sebuah kebahagiaan itu dari hal-hal yang paling kecil sekalipun, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu ya Umi. Semoga Masya Allah. teman-teman semua di sini juga semangat untuk menebarkan karyanya karena walaupun kita hanya menulis satu bab saja di buku ini, tapi kita nggak tahu dampak luar biasa yang bisa dihasilkan dari tulisan kita gitu untuk semua pembaca. Jadi saya harap teman-teman semangat untuk konsisten menebarkan karyanya tidak hanya pada saat buku ini baru di launching, tapi seterusnya gitu. Karena sebuah buku antologi itu adalah investasi seumur hidup gitu ya. Kita menulis sekali, tapi manfaatnya akan selalu tersebar ke berbagai pembaca itu seumur hidup kita dan itu menjadi insya Allah menjadi pahala jariah buat kita gitu. Jadi jangan dilihat nominalnya ya. Aduh profitnya kok tipis sih Mbak Dia. Kemarin-kemarin tuh banyak yang ngomong sama saya gitu. Profitnya tipis Mbak Dia gimana kita jualinnya. Tapi ada juga yang aduh saya nggak mikir profitnya deh. Yang penting buku saya dibaca itu udah sangat bahagia gitu. Jadi kita belajar saja bahwa dengan menebarkan karya dan manfaat kita, kita berbagi manfaat untuk banyak orang, menebar kebaikan, itu saja sudah sangat luar biasa menurut saya. Jadi semangat teman-teman. Uh, ini launching buku itu baru awal perjalanan kita, gitu ya, baru titik mula perjalanan kita. Jadi semoga sampai akhir sampai kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bermanfaat karena sudah dipanggil berpulang, kita tetap semangat gitu untuk terus bergerak. Itu saja pesan saya untuk teman-teman. Terima kasih Umi dan Julagan Artikel yang sudah memberi kesempatan. Ini suatu kolaborasi yang luar biasa ya antara Infit dengan Julagan Artikel. Semoga seterusnya kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya ini baru satu kisah ya yang di spill-spill di dalam buku ini dan memang betul tadi kita ini berharap tadi seperti Mbak Dia sampaikan pembaca mendapat insight ya dari apa-apa yang teman-teman semua tuliskan di dalam buku ini. Dan memang kadang-kadang kita tidak tahu ya dari tulisan mana mungkin teman-teman itu bisa tergugah ya karena kita kan kisah inspiratif ya bisa ikut mungkin yang tadinya merasa sendiri di Ramadan ini kok kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sepertinya sedih mungkin belum dapat membelikan anak-anak pakaian Lebaran, nggak bisa mudik gitu ya, nggak bisa juga menyajikan makanan-makanan yang wah di bulan Ramadan, namun ketika membaca tulisan Badiah nih tulisan nomor satu, kemudian membaca juga bagaimana interaksi Badiah dengan anak-anaknya, bagaimana tadi anak-anaknya ternyata dalam tanda kutip lebih dewasa dari waktunya itu seakan-akan bagi pembaca yang relate mungkin
oh ternyata aku nggak sendiri ya. Ternyata kebahagiaan itu bisa muncul dari hal yang sederhana, dari rasa cukup ya. Tadi Mbak Dia sampaikan dari rasa cukup itu ternyata bisa memunculkan rasa bahagia. Nah ini yang di-highlight di tulisan Mbak Dia ya, luar biasa nih. Terima kasih Mbak Dia sudah berbagi tadi eh, hal apa yang dituliskan ya, tidak secara detail, memang nanti detailnya silakan dibaca di dalam buku ya. Namun tadi pesan Mbak Diah sungguh sangat menggugah, bahwasannya kita berharap tadi tulisan ini tidak selesai atau berhenti di bulan Ramadan saja, karena kita juga bisa terus-menerus menyebarkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tuliskan bersama di buku ini di luar Ramadan. Mungkin tadi bisa sebagai gift atau sebagai hadiah, di samping juga kita tentu saja bisa menjual buku ini kepada teman-teman yang membutuhkannya. Nah, baik, izin saya mungkin ke penulis yang lainnya yang mau berbagi kisahnya di sini, boleh Mbak Apria, sudah standby nomor satu ya Mbak Apria tadi ya. Sudah nomor satu bergabung, silakan Mbak, boleh menyampaikan kesan pesannya di proses penulisan antologi ini sampai dengan mungkin tadi mengapa judul ini yang dituliskan atau kisah ini yang dituliskan. Dari sekian banyak kisah kita bersama Ramadan, silakan disampaikan Mbak Apria. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Ya, saya cuma belum bisa baca semuanya, cuma yang kemarin revisi itu, tapi pastinya ini cerita-cerita semua dari teman-teman memang luar biasa. Senangnya nulis di sini ini, prosesnya bisa dibuat termudah, karena kita ada tim-tim yang luar biasa yang siap membantu. Saya bukan penulis senior, tapi saya suka menulis. Tapi kadang-kadang yang mau ditulis itu suka bingung. Artinya nanti perlu banyak revisi. Kalau kita menulis sendiri, tidak bergabung dengan tim kan, mesti nulis dibaca salah. Nulis dibaca lagi salah gitu. Kalau di sini kan enak ada yang membantu gitu. Kita cuma menuliskan ide-ide apa yang ingin kita sampaikan, dan ini jujur saya tidak malu kalau yang saya tulis seperti itu, karena ini memang benar-benar yang saya rasakan. Sebenarnya dari awal dulu pas waktu kecil pun keluarga saya kan dididik otoriter. Jadi kalau kita mendalami agama seperti kita puasa gitu pas waktu saya masih sekolah nggak boleh. Katanya masa pertumbuhan nggak bagus gitu. Jadi ini berefek gitu loh sampai ya baru kali ini di tahun 2026 alamat dan saya bisa konsisten meskipun kerja di pabrik saya mampu puasa full, suka sekali. Terus ya gitu, di sini saya tulis ada tip-tip gimana caranya, kan ada ya orang mau berubah baik kok ada yang jealous-jealous, itu pasti ada ya Umi gitu. Nggak semua orang bisa langsung menerima kita. Ada saja yang suka biar kita balik lagi nggak baik gitu. Ya di sini seru, saya berharap di buku ini nanti bisa bercetak berkali-kali, banyak yang menginginkan karena ceritanya luar biasa. Saya sudah Ya, kepo, pingin baca semuanya. Ya, 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 terima ya kasih, Allah. cuma itu saja. Silakan untuk yang lain. Terima kasih waktunya dan tim yang luar Sip. biasa. Seru banget. Oh, Saya terima pingin kasih. langsung nulis lagi. Oh, Masya Allah. Ya, ya. Ya, 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 ini sampai merinding jadinya ya Mbak Apria. Terima kasih banyak nih ya, ya Mbak Dia juga ya dan yang sama-sama. lainnya. Iya. Dan Mbak Waalaikumsalam Apria tadi warahmatullahi betul ya, untuk menuliskan itu perlu keberanian ya, kata Mbak Apria tadi, saya berani untuk menuliskan apa adanya yang saya alami tentang Ramadan ini. Harapannya tentu saja akan ada banyak hal yang bisa diambil ya tadi terkait dengan kegiatan berpuasanya ya Mbak Apria ya. Dan ini juga terima kasih karena memang tidak mudah ya untuk mengumpulkan 25 orang menulis apa namanya sesuai dengan tenggat waktu atau deadline ya. Karena pengalaman kami suka pengen diperpanjang lagi, pengen diperpanjang lagi. Jadi akhirnya satu buku bisa 3 bulan ya, gitu kan. Nah, namun ini tadi Mbak Priya semangat dan yang lain juga semangat luar biasa sehingga tadi apa namanya tanpa ragu ya. Kalau kita ragu kan dari sekian banyak kisah Ramadan ini mungkin ada banyak yang mau ditulis. Namun begitu mengambil keputusan, action, akhirnya tadi bisa sama-sama submit ya dan bisa juga terbit di hari ini ya kita launching bersama dan ini sangat menginspirasi juga kisahnya nih ya. Kisah masa kecil yang berpengaruh ke hari ini dan juga
akan ada banyak kebaikan juga dengan dituliskan kisah itu ya. Terima kasih Mbak Apria sudah berkenan membocorkan sedikit ya apa yang dituliskan. Mungkin dari yang lain yang mau menyampaikan siapa tadi yang berikutnya setelah Mbak Apria itu Mbak Gusti ya. Mbak Gusti mau menyampaikan apa yang Boleh, dituliskan silakan. boleh singkat aja. Tapi maaf Ya, ya saya nggak pakai video karena iya, iya, iya. kalau saya mengulas cerita ini aku akan nangis gitu. Jadi saya nggak pakai video ya Bu ya. Iya. Hmm. Ini adalah wah kayaknya saya nggak bisa deh menceritakannya. Ya, Terbawa saya juga emosi, jadi ikut apa mulai nangis juga. Karena terbawa emosi jadinya. garis besarnya aja mungkin kalau nggak Ah, kuat ya. Hmm. pesan-pesannya mungkin dengan antologi ini bagaimana kalau misalnya kisahnya mungkin agak susah untuk Oh ya, diceritakan. ya. Sebenarnya menulis itu saya sudah sejak remaja saya menulis karena dulu saya membantu ayah saya yang menjadi interpreter untuk membuat film ya. Jadi menerjemahkan film-film dari bahasa Belanda, Inggris, Indonesia kayak gitu ya. Nah, jadi dengan eh, pengalaman itu, jadi saya suka membaca dan suka menulis. Nah, kemudian berlanjut terus, tetapi tidak pernah saya bukukan. Jadi itu bertumpuk-tumpuk itu lembaran-lembaran kertas-kertas. Jadi kalau sekarang saya kumpulkan, wah saya bilang, wah banyak benar ini bisa jadi novel ini gitu. Betul itu ya, Nah, bahan tulisan itu. iya betul betul. Setelah saya pensiun, kemudian saya beres-beres, wah kertas ini bertebaran di mana-mana gitu. Nah, saya kumpulkan. Sempat dulu waktu umur saya yang ke-50 ya, saya ingin menerbitkan buku tentang perjalanan 50 tahun kehidupan saya. Itu judulnya itu waktu itu adalah Perempuan Setengah Abad ya. Nah, kemudian ada banjir nih Bu, ada banjir entah kemana itu tulisan ya, karena belum sempat saya masukkan ke dalam laptop ya, masih coret-coret, ditulis-tulis seperti buku harian gitu ya Bu ya. Nah jadi tapi masih ingat segar di kepala saya. Nah terus beralih kepada penulisan mengenai pendidikan, mengenai sejarah, mengenai lain-lain lah selama selama saya bekerja, banyak-banyak ilmu lah yang diserap dalam pekerjaan itu banyak. Nah, kemudian perjalanan kehidupan kita itu kan bermacam-macam ya, Bu. Nah, setiap Ramadan yang kali ini itu saya tuliskan saya sangat-sangat ini sangat terhenyak gitu loh. Waktu ada dari penulisan mengundang untuk membuat buku antologi ini. Kemudian saya pikir bikin nggak ya gitu kan ya. Kayaknya langsung oh ya ya aku ikut gitu kan ya. Nah pas pula tulisan saya ini selesai menjelang wafatnya suami saya gitu ya, peringatan menjelang suami saya wafat. Nah jadi pas beliau itu wafat 11 hari ke-11 Ramadan. Nah, kemarin tulisan ini jadi 28 Februari itu adalah hari ke-10 Ramadan kita tahun ini, di mana saat itu beliau itu berjuang dalam dalam ICU gitu ya, berjuang untuk hidup antara hidup dan wafat gitulah. Nah, jadi ini saya bikin ini sebenar-benarnya cerita yang setulus-tulusnya. Makanya saya jadi bingung waktu mau cari judulnya apa ya judulnya. Jadi ini judul saya itu saya bacakan ini adalah Ramadan yang selalu kurindukan, tentang kehilangan, tentang ikhlas dan iman yang tumbuh di dalam kesunyian Ramadan kali ini gitu ya Bu ya. Nah, intinya adalah menceritakan betapa suami saya itu berjuang setelah di dokter mengatakan bahwa dia mengidap kanker. Nah, sejak itu saya dengan segenap hatiku aku memutuskan untuk berhenti kerja, Bu.
karena suami saya memang sakitnya ada beberapa waktu lama, kan penghasilan berarti hanya dari saya sendiri. Tetapi saya nekat banget berhenti kerja. Nggak tahu deh dari mana deh, pokoknya itu pengobatan banyak banget, menyita semuanya itu pengobatan ya Bu ya. Nah jadinya ini barangkali saya share dengan teman-teman bahwa jika kita mengalami keadaan-keadaan seperti itu ya, ada sesuatu kekuatan yang tiba-tiba mengalahkan segala-galanya. Nah itu saya kisahkan di dalam cerita ini ya, hanya beberapa sih, sebenarnya banyak yang harus diceritakan di sini, tapi berhubung ada limited daripada halamannya. Nah, jadi secara singkatnya ya bisa dilihatlah di situ cerita tentang saya. Mungkin begitu dulu. Nah, dan ini kalau mengenai tentang saya itu, saya sedang menjalani buku solo ya dengan Ibu ya. Buku solo saya tentang kehidupan saya itu hanya sebagian dari kehidupan saya. Belum jadi maksudnya itu hanya part satu lah. Part keduanya nanti masih panjang. Nah, jadi kalau mau lihat siapa saya ya silahkan nanti baca buku solo yang diterbitkan sama Ibu juga kan ya Bu. Mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak telah memberi kesempatan untuk menulis tentang sesuatu di bulan Ramadan ini. Ada lagi mungkin yang lain bisa gilirannya. Terima kasih ya Bu kesempatannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi salah satu yang menuliskan tentang kehilangan ya itu Mbak Gusti ya, turut berduka cita ya Mbak Gusti ya. Belum lama berarti almarhum berpulang. Dan ini juga Sudah tadi Bu, disampaikan sudah 7 tahun yang lalu Bu. ya di Ramadan maksudnya ya, di bulan Iya, Ramadan di Ramadan kemudian iya. iya. Dan ini pastinya juga akan memberikan inspirasi ya kepada kita semua dari kisah Mbak Gusti bagaimana berjuang menemani sampai dengan merawat sampai dengan menemani almarhum berpulang ya. Terima kasih sudah berkenan berbagi karena itu juga bukan hal yang mudah ya, apalagi tentang kehilangan yang kita tuliskan ya di buku ini ya. Nah, baik, mungkin yang lainnya ada yang mau berbagi, tapi sebelum mau berbagi yang lainnya, ini kita selingi dulu dengan pertanyaan ya. Ini Mas Tino chat di apa namanya di di kolom chat ya menanyakan katanya ada berapa orang nih untuk menulis antologi. Ya memang Mas Dino idealnya antologi itu di 25 orang. Jadi ini sudah pas banget, ideal banget untuk buku ini ditulis dengan 25 orang dan satu orang itu kami minta untuk menulis sebanyak 1.000 kata. Makanya tadi disampaikan oleh Mbak Gusti kita terbatas karena memang tadi harapannya juga bukunya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Cukup lah ya, ideal kalau 100. Kalau 1.000 kata itu berarti di sekitar 4 halaman A4. Satu halaman A4 itu kan kurang lebih 250 kata, Mas Dino, gitu. Jadi itu sih idealnya 25 orang ya. Pas banget ya ini dengan buku antologi kita. Mudah-mudahan nanti Mas Dino launching dengan topik tertentu ya, Mbak Dia ya. Ngajak teman-temannya. Wah ini ada Bu Leni sudah di tengah-tengah kita. Bu Leni sehat, Bu. Bu Leni juga termasuk salah satu yang penulis ya. Saya juga termasuk juga yang ikut keseruan di buku antologi ini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Apria, Mbak Diah, kemudian juga terakhir dari Mbak Gusti. Mungkin dari Kak Amalia, boleh mungkin Kak singkat saja, mungkin kesan-kesannya Kak di antologi ini dan tentang apa mungkin secara umum yang dituliskan, boleh disampaikan. Assalamualaikum Umi. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatannya. Alhamdulillah ketika lihat judul Antara Ribuan Suci Ramadan awalnya langsung kepikir kita buat ikut menulis, cuma ada ada beberapa kita yang harus dituangkan, maksudnya eh, saat bulan Ramadan
tapi ada waktu doa-doa itu dikabulkan, Amalia hanya berharap untuk menjadi lebih dewasa dan menjadi anak yang tidak membuat sedih orang tua. Aja Umi dan Amalia berharap untuk bisa selalu memperbaiki diri setiap harinya. Mungkin begitu aja Umi. Terima kasih. Kak Amalia luar biasa ya, Kak Amalia ikut di antologi, kemudian juga ikut di tantangan 20 hari nulis jadi buku di bulan Ramadan juga sudah beres ya naskahnya ya. Dan di sini tadi Kak Amalia menyampaikan bulan Ramadan itu identik dengan bulan diijabahnya doa-doa. Jadi sesuai dengan judulnya yang dituliskan itu mengukir harapan sepanjang masa. Intinya Kak Amalia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya di Ramadan, di bulan Ramadan itu dengan tadi ada kesempatan untuk kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan nih Kak Amalia doa-doanya dikabulkan Allah ya, dan keren banget ya kalau kita baca tulisan-tulisan Kak Amalia meskipun mungkin tadi ada keterbatasan yang Allah titipkan, namun juga ada banyak kelebihan juga ya, luar biasa. Terima kasih ini sudah berkenan berkaya dengan kita ya. Boleh berikutnya mungkin boleh raise hand aja, tidak usah ditunjuk yang mau apa namanya sharing-sharing kesan pesannya di proses penulisan antologi ini, maupun juga tadi sedikit membocorkan apa yang dituliskan di antologi Ramadan ini dari sekian banyak kisah-kisah yang di apa namanya dibukukan ya, menjadi kisah ini yang dipilihkan, yang dipilih menjadi naskah untuk diantologi. Mbak Askia mungkin, oh ini ada Mbak Mega sudah bergabung. Assalamualaikum. Boleh juga ini atau Mbak Erna, boleh Mbak Askia dulu atau Mbak Erna dulu supaya eh, penulis yang lain mungkin yang belum sempat baca bisa sedikit tahu nih apa yang dituliskan, kemudian kesan pesan dan harapannya tentang antologi ini. Tadi kalau Mbak Dia berharap antologi ini tidak hanya kita beredar di kita saja selaku penulis, tapi juga tadi memberikan insight ke banyak orang dengan kita terus-menerus juga apa namanya menyebarkan ini ya, baik itu dalam bentuk penjualan ataupun mungkin kita juga bisa jadikan merchandise ataupun hadiah kepada orang-orang yang memang membutuhkan buku ini. Baik, mungkin Mbak Erna boleh atau Mbak Askia dulu silakan. Ya, boleh mungkin Umi sedikit. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, apa namanya, kesan dan pesan ikut antologi ini dan sedikit spill tulisan saya mungkin ya. Karena ini di bulan Ramadan, sebenarnya apa ya, antologi kedua saya ini ya yang diterbitkan bersama Inscript tuh qadarullah sebenarnya dari segi tema mungkin agak beda, tapi inspirator tulisannya dan apa namanya, ide menulisnya tuh emang orang yang sama di hidup saya gitu. Kemarin itu sempat apa namanya, berat juga untuk menyelesaikan tulisannya karena ya hampir sama kayaknya sama Ibu Gusti tadi ya. Ada satu kenangan yang memang jadi apa namanya, jadi bahan bakar untuk menulis tulisan ini, tapi jadi mengorek luka lama lagi juga gitu. Ya semoga di tulisan saya ini tidak hanya sebagai luapan rasa saya gitu yang saya rasakan, tapi juga ada manfaatnya sedikit gitu untuk pembaca di luar sana gitu.
Kemarin itu judul tulisan saya tuh apa Ramada apa ya judulnya, kok saya jadi lupa ya. Intinya meraih kemenangan cintanya di bulan Ramadan. Jadi yang saya rasakan dan saya tuliskan di tulisan saya ini adalah bagaimana 1 tahun perjalanan hidup saya belakangan ini, tahun 2025 ya, tepatnya tahun 2025 itu memang tahun yang sangat 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 berat sekali saya lalui. Jadi dari semua tulisan saya itu mungkin bukan ujung ya, jadi saya luapkan semuanya itu di Ramadan ini gitu, kesedihan, kerinduan, apa kesulitan dan segala macam kisahnya tuh ingin saya luapkan di Ramadan ini gitu. Dan part sedikit sedikit partnya itu ada di antologi yang sekarang diterbitkan gitu. Kesannya ya alhamdulillah bisa menuliskan semua rasa yang menyesakkan dada. Tapi saya juga harapannya pembaca bisa eh, apa namanya merasakan ketika berada di posisi saya, di posisi seperti kisahnya Ibu Gusti itu ya, ditinggalkan oleh suami. Kalau Bu Gusti itu sudah 7 tahun ya, tinggal kalau saya baru 7 bulan. Jadi masih masih sangat hangat diingatan gitu. Jadi di situ saya ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa setiap kesulitan, setiap perjalanan, bahkan mungkin ada satu tangga kesalahan yang apa kita lakukan gitu. Intinya jangan berharap kepada manusia. Jadi kemenangan kemenangan yang saya tuliskan, kemenangan cintanya gitu, kemenangan cinta Allah yang saya tuliskan di sini tuh ada bener-bener kemenangan bahwa ya udah saya kembali gitu. Saya kembali ya sudah, saya kembali bermohonnya sama Allah sajalah. Karena di awal tulisan saya itu mungkin bisa saya spill sedikit bahwa Ramadan ini adalah puncak dari 1 tahun, bisa dibilang penderitaan gitu, tapi saya ingin mengambil pelajaran dari setiap penderitaan itu gitu. Makanya saya tuliskan bahwa sesulit apapun, seberat apapun gitu, ya Ramadan ini jadikanlah sebuah kemenangan, kemenangan bahwa masih ada cinta Allah untuk kita gitu. Maaf Umi. Jauh nih, Masya Allah. Terasa ya sampai sini ya. Tentu tidak mudah ya, Mbak Askia. Di sini pakai namanya Bintu Zain ya, Mbak Askia ya, di nama penanya ya. Kan Umi, bukan ya, Rizky Rizky Amelia. Oh, Rizky Amalia. Amelia. Oh, iya, iya. Rizky Amalia. Ada 2 orang yang ini ya, Kenikop ya. Baik, luar biasa ini apa namanya pengalaman yang berat ya. Apalagi tadi baru 7 bulan ditinggal almarhum, dan tentu saja ini juga tadi butuh kekuatan dan keberanian untuk menuliskannya menjadi naskah di buku. Dan saya yakin dengan menuliskan di sini juga ada sedikit penawar ya kepada Mbak Askia di sini. Di antologi ini juga insya Allah juga nanti juga jadi penguat ya untuk membaca seperti subjudulnya kisah-kisah yang menguatkan. Terima kasih sudah bergabung ya di antologi ini dan sudah berkenan untuk tadi secara lapang menuliskan hal yang mungkin memang pastinya berat ya. Apalagi ini baru apa namanya baru uh, kurun waktunya juga hitungan bulan, dan tadi betul ya, uh, terkadang kesunyian atau kita ditinggalkan oleh orang terdekat itu adalah jalan juga menuju kita mendekat kepada yang tidak akan pernah meninggalkan kita ya, karena sejatinya kita itu hidup dengan orang itu kan hanya datang dan pergi di kehidupan kita ya. Dan itu ada fasenya yang mudah-mudahan
semakin kuat dengan tadi ada kesempatan nulis ya. Berarti ini antologi yang kedua ya, Mbak Askia tadi disampaikan ya dengan skrip ya di Iya, sini ya. dari skrip antologi kedua, Umi. Insya Allah. Terima kasih ini sudah berbagi ya. Sekarang di sini terima kasih sudah ada yang raise hand nih, Mbak Rika. Ya Allah, Masya Allah, Mbak Rika ini rajin juga ya. Sering-sering mengawal antologi, menjadi editor juga. Dengan kesibukan yang tinggi juga ini berkenan untuk bergabung di antologi kita. Terima kasih Mbak Rika yang sudah merelakan waktunya nih untuk ikutan sibuk. Apalagi ini antologinya dikasih deadline ya, Mbak Rika ya. Cepet ya beresnya ya. Ya, silakan Mbak Rika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali saya bergabung di antologi ini. Saya orangnya gampang nangis. Jadi saya, alhamdulillah, saya sangat terharu mendengar apa cerita ibu-ibu tadi. Mudah-mudahan Allah menguatkan semua ya. Dan memang Ramadan ini buat kita sangat istimewa ya, kita sebagai seorang muslimah. Saya di sini bercerita bagaimana kita sebenarnya kemarin ada beberapa pilihan ya, tetapi karena udah beberapa kali ikut antologi, jadi saya harus cek dulu apa yang sudah saya ceritakan sebelumnya, termasuk yang tahun lalu mungkin ada di tempat yang sama yang saya ceritakan, tetapi kali ini saya ingin menyampaikan soal panggilan hati ya, panggilan kan kalau nggak salah judulnya saya panggilan hati di bulan suci Ramadan ya. Nah, jadi tidak semua orang bisa merasakan itu gitu, dan alhamdulillah saya bisa merasakan ketika apa ya yang harus saya lakukan supaya di Ramadan ini nggak cuman, maksudnya kita kan itu tempat kita, Ramadan tuh momen kita mencari pahala ya Umi ya, momen kita mencari pahala dari sisi manapun lah, dari sisi manapun kita bisa dapat, karena setiap yang kita lakukan, misalnya kita mau berzikir, kita membaca Al-Quran, semua kan pahalanya dilipat gandakan ya. Jadi saya bercerita, alhamdulillah kalau di Pekanbaru ini banyak masjid yang bagus, yang kegiatannya itu full dan memerlukan orang-orang yang mau bergabung di dalamnya untuk membantu gitu. Kebetulan ini di tempat tinggal saya di Rumbai, di dekat, kalau dulu Kaltek ya, sekarang kemarin Chevron, nah sekarang udah jadi Pertamina. Di sini juga ada masjid bagus yang alhamdulillah dia yang membangun tuh seorang muslimin gitu. Jadi seorang dermawan yang dia sudah punya beberapa masjid dan semuanya itu dan tidak ada kotak infaknya, benar-benar dari tangan beliau, dan kayak gini, dia udah mengeluarin semua ya, dia udah bangun masjid dengan kualitas nomor 1, semuanya pakai marmer, karpetnya karpet Belgia yang tebal, dia berikan untuk berbuka dalam satu masjid aja mungkin ada yang 1.000, ada yang 2.000. Kalau di Pekanbaru ini ada 2 masjid dan 1 musola, dan dia lagi bangun lagi di salah satu tempat, kemudian ada juga di kabupaten lain ini sudah dipakai juga. Jadi kebetulan pula alhamdulillah Musinin ini tinggalnya dekat rumah kami, jadi di sini ada musolanya juga yang bisa kita gunakan setiap hari. Nah, kemudian di kecamatan ini dia ada masjidnya, nggak terlalu jauh juga dari rumah saya, jadi ada musola, ada masjid yang bisa saya datangin, dan membutuhkan relawan. Jadi berpikirnya gini Umi, dia udah ngeluarin semua ya, istilahnya pahalanya kan dirapel lah sama dia di ini, dia nggak minta, nggak, pokoknya semuanya lah, sampai ke fardu kifayah, sampai ke ambulan, sampai ke misalnya ada orang muslim yang membutuhkan untuk fardu kifayah orang meninggal,
Dia juga punya tim dan semuanya gratis. Kemudian makan berbuka, kemudian ada kajian, kemudian ada tahsin, lengkap lah. Nah, saya bercerita di situ, apa yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan kan gitu, Umi. Ternyata terbuka untuk menjadi relawan masjid gitu, terutama di kegiatan Ramadan. Jadi ada bagian konsumsi, bagian kebersihan, keamanan, sosial. Nah, alhamdulillah, kemudian juga ada fardu kifayah. Bismillah, ini saya menyampaikan bukan untuk apa-apa, tetapi untuk oke, kita berbagi kebaikan itu bisa kita dapat dari mana aja. Pahala itu bisa kita ambil dari mana aja gitu kan, Mi. Jadi saya ambil bagian situ. Alhamdulillah ini udah tahun keempat. Setiap hari dan sholatnya itu bukan sebentar, dia 1 sampai 2 juz setiap malam. 1 setengah, pokoknya pegel capek. Kita kan saya bagian keamanan jadi mengatur staff, maksudnya menjaga kalau yang anak-anak jadi dia ada kayak pintu kaca besar, ada ruangan untuk ibu-ibu di lantai 3 ya. Kita pakai eskalator, ada lift juga. Yang bapak-bapak di bawah berarti kami di atas. Jadi mengatur ada yang di bagian eskalator, ada yang di bagian ruang serbaguna sebelum masuk ruang kaca itu untuk ibu sama anak-anak. Kemudian juga yang utama yang untuk ibu-ibu tuh masuk ke ruang kaca itu. Jadi kita bertugas dari sore sampai selesai terawih. Tapi kita saling ini ya, kadang-kadang mungkin kita ada keperluan kayak saya, oh suami sendiri berarti mungkin saya sebelum Isya habis maghrib tuh baru pergi kayak gitu. Jadi ada juga yang dari sore yang menyiapkan semua nampan sampai sekitar 1.000-2.000 porsi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi yang bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Jadi intinya saya mau berbaginya gini. Oke, kita ini bisa cari pahala dari mana aja. Ketika Ramadan bukan cuman sih semuanya kita berpuasa, kita membaca Al-Qur'an, kita bersedekah ya kan, kita melakukan banyak hal kebaikan. Nah, ada sisi lain yang ayo kita isi kayak gitu loh. Nah, itu yang alhamdulillah itu saya sangat berbahagia saya bisa merasakan hal itu. Karena dari situ ketika ketika dia jeda sholat, kan ada waktunya jeda sholat nih, misalnya jadi eh, dua rakaat atau yang 2 rakaat langsung istirahat, itu ada teh, kopi, ada snack. Karena kan berdirinya lama, Mi, capek. Nah, itu di sela itu bisa membaca Al-Qur'an, di sela itu misalnya kita menolong anak-anak kenapa, ibu-ibu kenapa yang membutuhkan, orang tua yang dia mungkin butuh kursi atau nggak ada kursi, kita bantu dia duduk di bawah yang kayak gitu. Nah, seperti itu. Sisi lainnya, Mi, kalau kita bicara Ramadan, Masya Allah, dan sekarang pun ada panitia iktikafnya, saya nggak bisa ikut, tapi setiap malam saya masih bisa membantu gitu. Panitia iktikaf yang dia menginap di situ, menyiapkan sahur segala macam gitu. Nah, mungkin udah terlalu panjang nih, jadi itu yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa diambil hikmahnya. Oh ya, ternyata kita bisa dari mana aja ketika Ramadan itu berbuat kebaikan. Karena kita hanya ikhlas mengharap pahala Allah. Dan itu kalau bukan panggilan, itu nggak akan bisa kita melakukan, karena pasti capek, lelah, dan kadang mungkin jengkel sama jamaah yang nggak bisa kita kasih tahu, atau anak-anak yang bikin keributan, atau yang ketika tiba-tiba kita lari, ada yang mungkin jilbabnya terlalu panjang, bajunya terlalu panjang, pernah kejepit di eskalator misalnya kayak gitu kan. Satu yang lumayan heroik kayak gitu. Ya, rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, Barika menceritakan bagaimana mengisi Ramadan dengan salah satu kegiatan ya, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi kita semua di sini menjadi relawan di tahun keempat ya di Masjid Al-Badar Ya, ya. Dan kalau Badar. mendengar tadi dari sedikit yang diceritakan, nanti lebih lengkapnya silakan dibaca di bukunya.
itu beliau menceritakan ada lift ya. Kalau saya belum pernah ketemu ya di Bandung, mesti ada yang lift ya, semegah itu ya. Karena Sampai 2000 dia ya lift jumlahnya ya, luar biasa. ya, kalau Tiga kalau lantai yang itu. masjid pertama kan namanya Abu Darda. Di sana dia satu komplek ada boarding school-nya juga yang untuk Masya Allah. tahfiz. Untuk perempuan sendiri ada, laki-laki ada. Nah, ini masjid yang kedua ini, Al Badar ini, dia ada juga untuk sekolah anak-anak sore gitu, kayak MDA gitu juga ada. Kan di lantai dua, lantai tiga kami, sementara yang untuk bapak-bapak kayak di lantai kedua gitu. Jadi kalau memang misalnya ada lansia atau udah nenek-nenek 80 tahun, 70 tahun dia nggak kuat uh, naik untuk lantai kedua ke tempat bapak-bapak pun udah ada lift langsung naik lagi ke lantai tiga tempat ibu-ibu. Kadang-kadang kan ada yang harus dipapah atau apa dia pengen sholat di situ kayak gitu. Dan alhamdulillah pernah tahun lalu ibu saya senang sekali di sana merasakan rasanya gimana ya Mi? Kita sholat di situ itu kan lama nih bacaannya. Tapi kita bisa bahkan ketika imam itu membaca, mereka hafiz-hafiz Quran semua ya. Membaca itu bisa sampai kayak mau nangis. Oh, berarti ini pasti ada arti yang membuat dia sangat tersentuh. Jadi kan kalau kita sholat tarawih kan kita bisa pegang Al-Quran kecil, kita sambil mengikuti membaca itu dan kemarin 20 hari pertama udah satu udah khatam, ini masuk 10 hari ini udah sampai semalam kalau nggak salah juz 14 atau 15. Jadi Masya Allah, udah dua kali khatam ya, karena satu kalinya 2 juz ya, luar biasa ya, Masya Allah. sekitar itu. Ya, ya. Dan butuh perjuangan. Luar biasa. Kadang kita Iya, iya, ngasih iya. gitu ke yang lain, yang ibu-ibu, nenek-nenek, ada yang duduk tiap kali sholat tarawih, duduk-duduk, ada yang duduk di bawah, ada yang duduk, ada kursinya, ada disediakan sekitar 10 atau berapa kayak gitu. Luar biasa ini pengalamannya ya. Jadi sangat menginspirasi, bisa membayangkan seperti apa megahnya masjid itu ya. Dengan tadi yang mendirikannya juga amal jariahnya luar biasa. Dan tadi kita bisa ambil bagian salah satunya dengan menjadi relawan ya di masjid. Nah, terima kasih nih Mbak Rika sudah memberikan insight-nya, inspirasinya. Nah sebelum ke Mbak Erna mungkin izin membaca pertanyaan dulu yang baru masuk lagi ya. Oh dari siapa ini? Masih Terima dari kasih Mas Umi. Bimo ya. Iya, terima kasih nih Mbak Rika. Oh ini eh, ada tema religi hadir di bulan Ramadan. Saya antologi pertama tentang kontribusi pengabdian bangsa. Oh iya, iya biasanya sih umumnya sih untuk Ramadan di bulan Ramadan ya, tapi tidak menutup kemungkinan tema-tema religi juga bisa di bulan yang lainnya. Hanya memang khusus di bulan Ramadan ini memang fokusnya tema religinya Ramadan. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Rika yang sudah menyempatkan waktunya nih. Pasti sebentar lagi juga udah siap-siap ya mau ke masjid ya. Nah, berikutnya mungkin Mbak Erna mungkin yang terakhir ya, karena tadi kita sepakati hanya 1 jam saja, berhubung kita juga ada aktivitas yang lainnya. Silakan Mbak Erna menyampaikan kesan pesan dan juga spill-spill sedikit tentang naskahnya sendiri. Terima kasih Umi Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal untuk Umi Alia dan semua teman-teman penulis antologi di sini. Senang sekali bisa bertemu. Saya yakin buku antologi yang sudah ditulis sama semua teman-teman adalah menginspirasi buat kita semuanya. Sehingga saya juga nggak sabar nih pengen baca semua tulisannya teman-teman. Eh, saya mungkin mudah-mudahan bisa singkat ya Umi Alia. Eh, Senang alhamdulillah sejak kenal pertama dengan Indiscript yang kemudian akhirnya berlanjut saya kenal dengan semua jaringan-jaringannya. Saya sudah 2 kali menulis buku antologi bersama di apa namanya di bawah ini ya Indiscript dengan jaringannya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Ini jadi pengalaman kedua. Pada waktu kemarin dapat penawaran itu, tadinya apa ya masih belum punya bayangan gitu. Tapi setiap kali ada tawaran saya oke aja. Nah, sempat agak apa ya? Saya kan termasuk menulis yang urutan tengah ya, jadi nggak di awal. Itu karena ada 2 tema yang sangat kuat melekat di dalam pikiran saya. Saya tuh bingung memilih antara yang ini dan yang itu karena di tema yang satu lagi itu eh, apa namanya penuh dengan apa namanya perjalanan emosi, tapi kebahagiaan. Nah, sedangkan akhirnya yang saya pilih adalah tema yang penuh perjalanan emosi,
tapi penuh dengan kedukaan. Dan saya pilih yang itu yang menjadi tema saya angkat dengan judul Ramadan terakhir bersamanya. Ramadan terakhir bersamanya, kalau nggak salah seperti itu tema saya. Saya di sini juga men-challenge diri saya. Saya menulis dalam waktu 2 hari, alhamdulillah, dan itu full edit. Saya edit bolak-balik sehingga saya kejar target. Hampir menyerah dalam arti seandainya sudah sampai batas target, ya sudah saya lepas. Tapi kemudian apakah saya menyerah gitu saja, itu jadi ada pergolakan diri. Karena apa ya, itu tadi ya, mungkin menulis itu bukan hanya sekedar menulis ya, tapi semua ada satu perjalanan emosi yang juga larut di dalamnya. Saya men-challenge diri saya dalam arti begini. Ini adalah tulisan pertama saya, yang mana saya itu suka menulis dengan akhiran yang sama, tapi biasanya hanya di paragraf tertentu. Tapi di tulisan kali ini, dari awal sampai akhir, saya menggunakan akhiran yang sama. Dan saya tidak izinkan untuk ada akhiran yang lain di luar dari akhiran yang sama. Dan itu saya challenge diri saya, dan alhamdulillah akhirnya tulisan itu bisa mengalir. Setelah sebelum saya setor ke Indiscript itu ya, tulisan itu saya lempar ke beberapa teman saya yang penulis-penulis juga, dan saya pengen tahu respon mereka, sehingga alhamdulillah ternyata tulisan itu sudah bisa enak dibaca, dan baru saya serahkan ke panitia ya. Nah, saya mengawalinya dari klimaks ya, dari klimaks kemudian saya flashback mundur. Saya ambil dari ketika kejadian, saya setelah proses awal saya ngurus ibu saya yang sakit kanker, dan itu ternyata kita ketahui di akhir bahwa beliau adalah sakit kanker. 1 hari sebelum ibu meninggal, ibu mertua saya ini, bahkan sebelum sempat hasil biopsinya itu diambil, 1 hari sebelum hasil biopsi itu diambil, ibu sudah meninggal. Nah, pada waktu ngurus merawat ibu ini kebetulan kan masuk bulan Ramadan. Full selama bulan Ramadan itu saya sama sekali tidak dapat beraktivitas seperti Ramadan pada umumnya, dan saya ceritakan di situ. Dan pada akhirnya saya menyempatkan untuk pulang ke orang tua saya. Dalam keadaan di perjalanan saya sakit, begitu nyampe di kota yang saya tuju, saya juga langsung masuk rumah sakit, dan bahkan ketika saya sedang terbaring di rumah sakit, saya masih harus mengkoordinasikan adik ipar saya yang dia sendirian membawa ibu ke rumah sakit di Surabaya pada waktu itu, yang sudah harus diambil pulang sebelum subuh begitu, sehingga saya otomatis malam itu tidak tidur, padahal saya sendiri adalah pasien yang sedang tergeletak di ranjang rumah sakit, untuk mengkoordinasikan ada akhirnya ambulan yang mengambil ibu saya di rumah sakit. Dan posisi suami saya pun di rumah sedang sakit, sehingga saya mengkoordinasikan ambulan itu untuk mampir ke rumah saya, untuk menjenguk suami saya, untuk mengambil sekalian suami saya pulang, dibawa ke kampung halamannya untuk di sana dirawat, titip di adik saya. Itu yang saya alami di Ramadan kali ini, sehingga pada hari H, ketika hari raya Idul Fitri itu saya masih berada di rumah sakit. Hari H-nya keluarga saya yang mengalah untuk mengadakan silaturahmi di rumah sakit. Itu spill sedikit tulisan saya, ya mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa mampir untuk membacanya. Intinya adalah ternyata ketika Ramadan itu datang, ketika Allah ingin kita itu lebih dekat, banyak cara Allah membuat kita menjadi lebih dekat. Tidak hanya selalu dengan limpahan kebahagiaan, tapi di situ juga mungkin ada kalanya dengan segala limpahan duka, tapi ketika limpahan duka itu tetap berbalut dengan rasa syukur, rasa ikhlas, itu bahagianya tetap sama. Itu yang mau saya sampaikan. Dan sama seperti tadi Bu Amalia bilang ya, saya pakai di profil saya ada moto, ada note gitu, bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung, tidak kepada yang lain, karena ketika kita bergantung kepada yang lain maka kita akan kecewa. Itu yang saya sempat sampaikan di
di tulisan di profil saya mungkin itu Umi Alia sedikit yang bisa saya sampaikan. Senang sekali bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan ini memberi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah luar biasa ya. Menceritakan apa yang dialami eh, ketika merawat ibu, juga bersamaan juga Pak Ernanya juga sakit ya, bahkan suami sakit, itu pasti momen-momen bisa dikatakan titik-titik terendah dalam hidup ya, yang tadi disampaikan meskipun duka, kondisi duka, namun ketika kita ikhlas menjalaninya itu juga sama-sama kita bisa mendapatkan kelapangan atau kebahagiaan ya dengan keikhlasan kita menghadapi momen-momen yang memang tidak mudah. Masya Allah luar biasa ini teman-teman semua, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya di jam 2. Namun ini ada orang jauh ya gabung ya, baru gabung ya, Teh Dian, Dian Akbas ya ini ya, betul? Atau Dian editor? Soalnya ada dua Dian ya. Kalau editor mungkin akan saya tanyakan seputar edit naskahnya. Kalau Madian Akbas juga mungkin nanti lebih kepada proses. Oh ini Badian editor nih yang bantu ngedit ya. Silakan Badian mungkin menyampaikan nih kesan pesannya ngedit dalam waktu cepat nih. Kemarin kita kumpul 25 naskah, lumayan cepat ya, semuanya bisa sesuai dengan kesepakatan deadline. Silakan Badian. Nanti sebelum terakhir mungkin boleh nih ya sebagai penanggung jawabnya. Silakan Badian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah menyelesaikan semua tugas kita. Naskah-naskah sudah beres dan insya Allah tinggal cetaknya aja. Dan kita doakan agar semua bisa lancar sampai terbitnya. Saya sendiri juga sangat senang sekali dan juga sangat terhormat karena naskah-naskah yang ditulis sama teman-teman ini kan beragam, Umi. Dari yang seneng, dari yang sedih, terus ada pengalaman Ramadan. Jadi memang nilai-nilai yang ditulis oleh teman-teman ini menjadi refleksi tersendiri bagi saya ketika mengedit itu, bahwa ternyata Ramadan itu bagi setiap orang memiliki makna yang berbeda. Tapi pada akhirnya itu merupakan kesempatan bagi kita semua untuk koreksi, barangkali juga mensyukuri apa yang telah terjadi, ataupun kalau misalnya kehilangan itu merupakan hal yang berat, tapi itu mengajak kita untuk kembali kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita terima itu adalah semua bukti cinta Allah pada kita untuk lebih menghargai apa yang kita punya, mensyukuri apa yang telah kita semua alami. Jadi nilai-nilai inilah yang akhirnya dari tulisan itu juga memberikan kesempatan kepada saya juga, oh ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri meskipun dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak menguntungkan, atau barangkali itu juga merupakan proses untuk kita semua bersyukur. Jadi senang, sedih, susah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah bahwa kita masih punya kesempatan untuk merasakan cintanya, kesempatan untuk kita kembali kepadanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Itu aja, Umi. Terima kasih nih Mbak Dian yang sudah membantu mempercantik naskah-naskah kita semua ya Mbak Dian, dan juga mohon maaf sedikit direpotkan mungkin ya juga dengan dinamika yang ada, dan terima kasih banyak, ini akhirnya juga bisa terbit ya sesuai dengan tenggat waktu. Nah, namun ini juga ada yang on cam terus nih. Mbak Rina mau menyampaikan belum nih? Belum saya sapa-sapa dari tadi Mbak Rina. Sebelumnya ke Bu Leni dulu, mungkin Bu Leni boleh nih menyampaikan kesan pesannya Bu Leni terkait dengan antologi ini, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Umi. Selamat siang, teman-teman semua. Semoga senantiasa sehat selalu. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman penulis ini di tengah kesibukan masing-masing, tetapi masih menyempatkan diri untuk menulis dan menuangkan pengalaman yang sangat luar biasa menjadi sebuah karya. Tetap produktif meskipun di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan
Saya selaku penanggung jawab kegiatan juga sekaligus salah satu penulis di dalam buku ini. Ini alhamdulillah dalam proses penyusunan buku Lentera di bulan suci ini ada pengalaman yang sangat berharga bagi kami semua tentunya. Dan dalam perjalanan buku ini saya melihat bagaimana setiap penulis itu membawa cerita dan sudut pandangnya masing-masing tentang Ramadan, tentang pengalamannya, dan tentang kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ada penulis yang menulis tentang pengalaman spiritualnya, ada yang menulis tentang perjalanan hidup, ada juga yang menulis tentang pelajaran sederhana yang didapatkan selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, perbedaan itulah yang justru membuat buku ini terasa sangat luar biasa seperti itu. Dan secara pribadi, saya dalam buku ini juga menulis tentang hijrah cinta Ramadan. Tema ini saya pilih karena saya melihat bahwa Ramadan sering menjadi momen yang membuat banyak orang kembali melihat dirinya sendiri. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan dunia, dengan berbagai hal yang membuat kita lupa berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan sering menjadi waktu untuk memperbaiki itu semua. Di dalam tulisan saya mencoba mengangkat tentang perjalanan hati seseorang yang belajar memperbaiki arah cintanya. Bahwa cinta dalam hidup ini tidak hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi juga tentang bagaimana kita menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat dari kehidupan kita. Ketika seseorang mulai memperbaiki hubungannya dengan Allah, biasanya perubahan itu juga akan terlihat dalam hal-hal yang lainnya. Cara dia memperlakukan orang lain menjadi lebih baik, cara dia menghadapi masalah menjadi lebih tenang, dan cara dia menjalani hidup menjadi lebih terarah. Itulah yang saya sebut sebagai hijrah cinta. Hijrah yang dimulai dari hati, hijrah yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi terasa dalam cara seseorang menjalani hidupnya. Masya Allah, Bapak Ibu dan teman-teman penulis sekalian yang berbahagia, melalui buku ini kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang menemukan perjalanan hidup melalui pengalaman, melalui ujian, melalui kegagalan, bahkan melalui hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu menjadi bahan refleksi yang sangat berharga. Dan saya sangat bersyukur bisa menemani teman-teman penulis semua di sini dalam menuangkan cerita dan pemikirannya dalam tulisan. Dan saya percaya bahwa tulisan yang teman-teman tulis ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Satu tulisan bisa menyentuh hati seseorang, bisa membuat orang berpikir, bahkan bisa menjadi titik awal perubahan bagi orang yang membacanya. Karena itu saya berharap buku Lentera di bulan suci ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Mungkin ada pembaca yang merasa dikuatkan setelah membaca satu tulisan, mungkin ada yang merasa diingatkan, mungkin ada juga yang menemukan sudut pandang baru tentang Ramadan di kehidupannya. Jika hal itu terjadi, maka usaha menulis buku ini sudah memberikan makna yang sangat besar. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah berkontribusi dalam menulis buku ini. Masya Allah luar biasa, ini sangat patah sekali gitu. Cepat sekali terbitnya daripada buku-buku sebelumnya. Ini sangat luar biasa sekali dan semoga nanti sebelum Lebaran sudah bisa diterima oleh para penulisnya. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada berbagai penulis dan komunitas-komunitas inskrip. Mbak Novi, terima kasih bersama komunitasnya Ibu-Ibu Doyan Nulis. Mbak Feni bersama komunitasnya Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Mbak Dia bersama komunitasnya SES Academy dan Millionaire Writer, dan teman-teman penulis semua, terima kasih atas kesungguhan dan komitmennya dalam menyelesaikan tulisan ini. Deadline-nya sangat cepat sekali, terima kasih banyak sudah bisa cepat waktu gitu sesuai dengan targetnya.
terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, mulai dari tim penerbit, mentor, Umi Alea, editor, Mbak Dian, layouternya juga Mbak Nida, desain cover, Kak Ke, dan semua yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Semoga kebersamaan dalam kegiatan ini menjadi awal dari lahirnya karya-karya berikutnya. Semoga para penulis tetap semangat untuk terus menulis dan berbagi inspirasi melalui tulisan. Akhir kata, apabila selama proses kegiatan ini terdapat kekurangan, baik dalam penyelenggaraannya maupun dari segi komunikasi, saya selaku penanggung jawab kegiatan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman penulis semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Bu Leni, terima kasih untuk tadi juga menyampaikan tentang naskah yang ditulis ya, tentang hijrahnya dan bagaimana juga itu semakin memunculkan kedekatan kita kepada Allah, dan juga terima kasih juga sudah mengawal sehingga kita bisa sama-sama ya dengan kerjasama yang baik dari kita semua, akhirnya kita bisa tadi memegang daminya ya. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan ya tahapan selanjutnya, karena memang kita tidak menutup mata jelang-jelang Idul Fitri pasti traffic tinggi ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran proses selanjutnya. Dan juga ini sebagai penutup juga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir siang ini, baik itu dari penulis maupun dari rekan-rekan yang umum. Kemudian juga saya mengucapkan juga terima kasih juga kepada kepercayaannya kepada kami untuk terbit bersama di eh, antologi ini, dan mudah-mudahan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Leni tidak hanya berhenti di judul ini, tapi kita bisa juga lanjut dengan judul-judul yang luar biasa ya di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Umi di mute. Baik, sebagai penutup mungkin izin kita foto dulu ya. Sebetulnya ingin menanya kepada yang lain, tapi kita terbatas waktu ya. Baik, kita berfoto dulu Bapak Ibu sebagai ini kenang-kenangan ya kegiatan siang ini. Boleh on cam. 1, 2, 3. Nah ya, boleh nanti pakai apa tuh? Literasi ya, seperti Mbak Diah ya. Sebentar lagi. Ya boleh literasi ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses penerbitan buku ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan lain ya, di antologi-antologi yang lainnya ya. Baik, izin saya end meeting. Selamat sore, selamat bersiap untuk berbuka. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin end meeting ya. Semua maaf lahir batin semuanya. Ya, malam batin ya. Ya, terima kasih. End meeting ya. Izin wal faizin. Ya, sama-sama.